Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini ingin mempresentasikan subtema 8. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Wulandari Apriliani dan rekan saya Putri Faiza. Saya Pia Agustina. Sebelum kita lanjut membahas lebih jauh, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa itu kompensasi. Kompensasi merupakan imbalan atau upah yang lazimnya diberikan oleh perusahaan kepada karyawan pada perusahaan tempat mereka bekerja. Besarnya upah yang diterima karyawan tergantung pada jabatan, posisi atau lamanya karyawan tersebut bekerja pada perusahaan. Dapat pula disesuaikan dengan peraturan dan kontrak kerja karyawan. Kompensasi yang diterima karyawan dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya. Besarnya kompensasi yang diterima karyawan bisa menjadikan nilai status karyawan dan mencerminkan keberhasilan dalam lingkungan sosial maupun keluarga. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Evi Agustina. Terima kasih Wulan. Saya Epi. Di sini saya akan menjelaskan peluang kompensasi di perusahaan keluarga. Yang pertama ada stabilitas dan visi jangka panjang. Di sini perusahaan keluarga cenderung lebih stabil, memungkinkan perencanaan kompensasi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Terus yang kedua ada retensi karyawan, di mana ketika kompensasi dirasakan adil, loyalitas karyawan meningkat, menciptakan budaya perusahaan yang kuat dan tingkat turnover yang lebih rendah. Selanjutnya ada insentif saham. Di sini penggunaan imbalan berbasis saham atau ekuitas dapat memotivasi karyawan kunci untuk bekerja keras dan merasa memiliki perusahaan. Selanjutnya ada budaya kekeluargaan, yang dimana lingkungan kerja yang lebih personal dapat meningkatkan motivasi. Dalam tantangan kompensasi di perusahaan keluarga, terdapat beberapa masalah yang sering muncul. Yang pertama ada persepsi ketidakadilan, yang dimana karyawan merasa pembagian gaji, bonus, atau penghargaan tidak adil karena anggota keluarga pemilik sering mendapat perlakuan khusus dibandingkan karyawan lain. Terus yang kedua ada peran ganda, di mana anggota keluarga di perusahaan sering memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai keluarga dan sebagai pekerja atau manajer. Hal ini dapat menyebabkan keputusan kompensasi menjadi tidak objektif. Selanjutnya ada nepotisme dalam promosi. Jadi, promosi jabatan lebih sering diberikan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat, meskipun kemampuan atau prestasinya belum tentu lebih baik daripada karyawan lain. Selanjutnya, yang terakhir, ada kekurangan sistem formal. Maksudnya adalah banyak perusahaan keluarga belum memiliki aturan kompensasi, penilaian kerja, dan promosi yang jelas serta tertulis, sehingga keputusan sering dibuat berdasarkan hubungan pribadi dan menimbulkan ketidakjelasan. Selanjutnya ada kompleksitas dalam pemberian kompensasi di perusahaan keluarga. Jadi, kompleksitas pemberian kompensasi di perusahaan keluarga seringkali muncul karena adanya tumpang tindih antara kepentingan bisnis dan hubungan kekeluargaan. Tantangan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi anggota keluarga, keadilan bagi karyawan profesional, dan kesehatan finansial perusahaan. Ada beberapa poin-poin utama kompleksitas kompensasi di perusahaan keluarga, yaitu ada 4. Yang pertama ada kriteria yang tidak jelas atau keluarga dan juga profesional. Selanjutnya ada evaluasi kinerja yang subjektif. Terus yang selanjutnya ada masalah suksesi dan warisan. Dan yang terakhir, dampak terhadap motivasi karyawan. Selanjutnya ada beberapa alternatif penyelesaian masalah dalam kompensasi. Yang pertama ada perbaikan kebijakan dan struktur kompensasi. Di sini audit kompensasi rutin melaksanakan peninjauan berkala untuk memastikan gaji sebanding dengan jasa, kinerja, dan standar pasar. Terus struktur pembayaran yang adil, membangun rentang gaji yang jelas berdasarkan tanggung jawab dan kompensasi, bukan subjektivitas. Selanjutnya kompensasi berbasis kinerja menerapkan insentif atau bonus yang terukur bagi karyawan berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas. Selanjutnya ada diversifikasi kompensasi atau di luar gaji pokok. Jika kenaikan gaji pokok sulit dilakukan, perusahaan dapat menggunakan alternatif lain seperti bonus dan insentif, memberikan bonus berbasis target atau proyek. Selanjutnya ada opsi saham, memberikan hak kepemilikan saham bagi karyawan kunci. Selanjutnya ada paket tunjangan fleksibel,
yaitu menyediakan tunjangan kesehatan, pendidikan, atau tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Selanjutnya, pengaturan kerja fleksibel menawarkan waktu kerja fleksibel atau remote working sebagai bentuk kompensasi non-finansial. Selanjutnya ada komunikasi dan manajemen. Di sini yang pertama ada transparansi kebijakan, yaitu mengomunikasikan kebijakan kompensasi secara terbuka agar karyawan memahami dasar penentuan gaji. Selanjutnya komunikasi konstruktif, yaitu menyelesaikan keluhan kompensasi melalui dialog terbuka untuk mencegah konflik. Selanjutnya ketiga ada pelatihan SDM sumber daya manusia atau manajer, yaitu melatih staf HR dalam praktik kesetaraan gaji dan manajemen kompensasi. Dan yang terakhir, perbaikan kebijakan dan struktur kompensasi, yaitu sistem manajemen benef, yaitu menggunakan software atau platform seperti Mekari Flex untuk mengelola tunjangan karyawan secara fleksibel dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan persilakan kepada Putri Faiza. Putri Faiza, disilakan. Terima kasih Evi. Saya Putri Faiza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit studi kasus yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Pada tahun 2011, berdiri perusahaan transportasi online karya anak bangsa yang sampai saat ini banyak dibicarakan, yaitu Gojek. PT Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta penyedia jasa berbasis teknologi yang bermitra dengan driver dari berbagai kota di seluruh Indonesia, salah satunya Yogyakarta. Banyak kalangan masyarakat, karyawan, dan mahasiswa beramai-ramai mengadu peruntungan untuk menjadi pengemudi atau sering disebut sebagai Gojek. Driver Gojek memiliki jam kerja yang fleksibel dan tidak ada ketentuan jam kerja dari pihak Gojek. Pengaturan jam kerja sesuai dengan keinginan driver sendiri. Gojek memberikan sistem gaji kepada drivernya berupa bagi hasil dan tambahan insentif bonus setiap kali mereka memberikan penyelesaian order. Pihak PT Gojek Indonesia memberikan insentif bonus yang cukup besar untuk menarik masyarakat Indonesia agar tertarik menjadi driver. Insentif bonus yang bisa didapat rata-rata mencapai sekitar Rp150-200 per hari berdasarkan kebijakan dari PT Gojek pada tahun 2018. Bonus tersebut bisa didapatkan apabila driver dapat menyelesaikan sejumlah orderan dengan syarat tertentu yang sudah ditentukan oleh PT Gojek Indonesia. Demi mendapatkan bonus harian tersebut, para driver rela bekerja dari pagi sampai sore sekitar kurang lebih 8 jam per hari. Dan ada pula yang mencari order di waktu dini hari untuk menyelesaikan target. Namun sekarang, bonus untuk driver semakin dikurangi dan syarat untuk mendapatkan bonus juga semakin dipersulit. Karena ada penambahan jumlah poin untuk mendapatkan bonus. Keadaan tersebut masih diperparah dengan banyaknya persaingan baik dari sesama driver Gojek maupun dari pesaing seperti Grab dengan adanya perekrutan besar-besaran driver. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komunitas Keluarga Gojek dan beberapa anggotanya, hal tersebut mengakibatkan persaingan mendapatkan orderan semakin ketat. Otomatis untuk mencapai target, bonus juga menjadi semakin sulit. Para driver Gojek sekarang sedang dihadapkan dengan keadaan seperti di atas. Diperkirakan masalah-masalah tersebut mengakibatkan penurunan kinerja para driver Gojek. Penurunan kinerja yang dialami driver dapat dilihat dari jarangnya berangkat kerja dan mengambil orderan, kurang bersemangat dalam mengejar target, dan sering mengeluh ketika berada di pangkalan maupun pada chat grup. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu kompensasi merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi sebagai imbalan atas kontribusi fisik maupun pikiran karyawan yang mencakup komponen langsung seperti gaji dan upah insentif, serta komponen tidak langsung berupa kesejahteraan atau benefit. Efektivitas sistem kompensasi sangat bergantung pada prinsip keadilan dan transparansi, di mana besaran imbalan ideal ditentukan secara objektif berdasarkan jabatan, posisi, dan masa kerja dan prestasi kerja yang nyata.
Namun, dalam konteks perusahaan keluarga, pengelolaan kompensasi menjadi lebih kompleks akibat adanya tumpang tindih antara kepentingan bisnis dan hubungan emosional yang seringkali memicu persepsi ketidakadilan atau nepotisme jika tidak dikelola dengan sistem evaluasi yang formal. Secara keseluruhan, pemberian kompensasi yang tepat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja individu yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan laba serta keberlanjutan organisasi. Itu tadi paparan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.